قمرون قمرون. Na'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mohon maaf bentar Pak, saya minum dulu Pak ya. Sesegukan saya Pak. Bismillah. Salah makan roti tadi Pak. Jadi tidak pernah mungkin makan roti enak. Sudah makan roti itu cegukan lagi. Tidak bisa selera bagus Pak. Selera goreng pisang, ubi, ya itu baru masuk ya. Ini Pak, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur dulu kita kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kajian kali ini kita pernah dulu mengkaji soal ini Pak. Waktu itu kita belum rutin wirid. Saya sekali waktu itu di sini kajian puas muslimah. Ini kita sampai kepada kisah yang paling baik di dalam Al-Quran. Allah sendiri mengatakan dalam surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanul qasas. Kami akan menceritakan kepada Muhammad kisah yang terbaik. Jadi Allah menceritakan kepada Rasulullah kisah yang terbaik di dalam Al-Quran ini, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi sebelum itu kita mundur dulu ke belakang Pak. Nabi Ibrahim dapat anak dari Siti Sarah itu di umur 90-an tahun. Lahirlah Ishak. Nabi Ishak ini menikah dengan perempuan yang namanya Rifka. Jadi itu nama istri Nabi Ishak ini Pak. Dari rahim Rifka lahirlah dua orang anak. Satu namanya Ais, satu namanya Yakub. Itu dua orang anak Nabi Ishak. Tetapi Nabi Ishak lebih cenderung sayangnya kepada Ais daripada kepada Yakub. Sementara ibunya Rifka lebih sayang kepada Nabi Yakub daripada kepada Ais. Inilah puncak awal hancurnya sebuah keluarga Pak. Ketika seorang orang tua memilih kasih sayang terhadap anak-anaknya. Makanya kata Rasulullah, siapa yang tidak ingin dibedakan di masa tuanya, jangan membedakan kasih sayang terhadap anak-anaknya. Jadi bila ada orang tua Bu, agak cuek anak-anaknya sama dia, orang tua itu mesti introspeksi diri dulu Pak. Dulu pilih kasih tidak dia sama anak-anaknya, sekalipun anaknya berdosa menyia-nyiakan orang tuanya. Tetapi kadang itu dari orang tuanya yang membuat anaknya acuh kepadanya, sebab dia memilih kasih. Jadi sejarah itu Pak berulang dia. Sejarah itu berulang. Jadi siapapun yang melakukan ini, maka keluarganya akan hancur. Dulu ingat saya di Lampung, ada bapak tidak boleh sama anaknya masuk Pak. Jadi saya tidak mau menyalahkan dia, karena orang menyalahkan dia anak durhaka, orang tuanya di depannya, di depan rumahnya tidak disuruhnya masuk. Saya bertanya Pak, kenapa orang tua yang tidak boleh masuk? Kata dia, kecil kami lagi Ustadz, dia udah beristri lagi, dapat dia istri muda. Sejak itu dia tidak pernah menafkahi ibu saya dan saya. Tahu-tahu udah sakit stroke, dia diantar istri itu mudanya kemari. Itu rupanya masalahnya Pak. Cuman saya berusaha membesarkan hatinya untuk tetap mau menerima ayahnya. Memang diterimanya ayahnya, tapi biasanya anaknya seperti ini Pak, sakit dia jadinya, karena dia menahan rasa benci. Di sisi lain dia harus berbakti. Kan payah anak jadinya Pak. Tidak diterimanya ayah kandungnya, berdosa dia. Diterimanya sakit hatinya, makanya dia sakit juga dia jadinya.
Tapi saya berharap sakit dia itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Anaknya maksudnya Pak. Suatu ketika Nabi Ishak ini memanggil anaknya Ais, karena di waktu masa tuanya Nabi Ishak ini matanya sudah buta. Dipanggilnya anaknya Ais, Ais sini nak, ayah sangat ingin sekali kau buatkan ayah makanan. Baik ayah, akan aku buatkan. Rupanya Rifka, istri Nabi Ishak, mendengarnya. Dipanggilnya anak kesayangannya Nabi Yakub. Yakub, sini nak, ada apa ibu? Cepat kau buatkan makanan untuk ayahmu. Pakai baju yang sering dipakai Ais, dan jangan lupa minta doa kepada ayahmu. Lihat, seharusnya anak itu dia jangan minta doa hanya kepada ibu, Pak. Ini diminta doa kepada bapak, nampak basa-basinya, Pak. Ma, doa ini ma, ya, ini mau ujian betul nih ma, susah nih ma, masalahnya tidak cukup waktu untuk belajar nih ma. Ke bapaknya, Pak, jangan lupa doa ya Pak ya. Nah, nampak Pak, basa-basinya aja ke bapak ya. Dia tidak tahu bahwa doa orang ayah itu sakral Pak. Jadi kalau untuk minta keberhasilan dunia, itu doanya ke ayah. Sebetulnya kan anak ini milik ayahnya. Dia menitipkan benihnya ke rahim ibunya. Jadi kalau ditanya-tanya betul, sebetulnya yang sayang kepada anak itu ayah daripada ibu. Cuman ayah gengsi mengatakannya sehingga pakai mulut ibu. Anak menyangka ibunya yang perhatian sama dia, padahal itu ayahnya yang ngomong. Anak tidak pulang, pasti bapak yang ngomong ke sini. Telepon lah anak tuh, padahal dia sebetulnya yang rindu Pak. Telepon anak tuh, lama betul dia pulang. Dia yang risau, dipakainya mulut istrinya. Jadi itulah dahsyatnya kasih sayang seorang ayah. Jadi Nabi Yakub nih Pak, langsung dia cepat buat makanan. Kemudian dia pakai baju yang sering dipakai Ais, mantel berbulu. Dia pergi ke ayahnya, ayah, ini makanan untuk ayah. Langsung diraba oleh Nabi Ishak. Kenapa suaramu seperti Yakub, Ais? Nah, padahal dia megang bajunya Pak. Padahal memang betul-betul Nabi Yakub yang datang itu. Sudahlah ayah, makanlah. Makanlah Nabi Ishak. Setelah makan, ayah, doakan aku. Apa yang kau inginkan? Doakan aku agar aku memiliki kekayaan dan keturunan yang banyak. Baik. Dan tanpa menyebut nama, Nabi Ishak mendoakannya. Ditanya oleh ibunya, bagaimana nak? Didoakan tadi oleh ayah? Didoakan ibu. Kau akan berhasil nak. Tidak lama setelah itu datang Ais bawa makanan. Ayah, makanannya sudah siap, makanlah. Ada apa dengan kalian ini? Kenapa suaramu seperti Ais Yakub? Aku Ais ayah. Apakah kau sudah makan? Sudah. Berarti Yakub ayah yang mengantarkanmu makan? Iya, kalau begitu ayah, doakan saja aku agar aku memiliki kekuatan. Maksudnya apa Pak? Ingin membunuh Yakub. Ah, itulah berkelahi adik-beradik terjadi ya Pak. Karena ayah memilih kasih. Mendengar itu, Rifka ibu Nabi Yakub langsung memanggil anaknya Yakub, sini nak. Abangmu berniat buruk kepadamu. Cepat kemaskan pakaianmu. Pergilah kau dari sini, tinggallah engkau di rumah pamanmu Laban. Nama pamannya Laban nih Pak. Berangkatlah Nabi Yakub. Takut dia Pak sama abang ini. Karena salah. Artinya Nabi Yakub telah mencurangi abangnya. Tapi ini bukan aib Bu, ini sejarah gitu. Kalau orang bilang aib Nabi diungkapkannya, bukan. Ini memang terungkap gitu. Tidak ada yang sembunyi dalam agama kita ini. Jadi berangkatlah Nabi Yakub Pak. Sampai dia di rumah pamannya, apa katanya kepada pamannya? Paman, aku mungkin akan lama tinggal di sini karena aku tidak enak hati dengan Ais, dan Ais pun marah kepadaku. Oh ya, enggak apa-apa, tinggal aja di sini. Pamannya ini mempunyai 2 orang anak perempuan. Satu namanya Lia, satu namanya Rahil. Lia ini Bu, sejelek apapun laki-laki tidak akan mau sama dia Pak. Nah, itulah wajahnya tuh Pak, parah lah pokoknya. Sama sekali tidak menarik.
Ibaratnya tersesat di jalan, tidak diantarkan orang pulang. Begitu tuh. Kalau laki-laki ini kan lain, Mbak. Apa dia? Pilihan dia tuh. Ini yang ingat, ini masih ingat saya nih Bu ya. Ada di Jalan Pasir Putih itu dulu anak gadis jual bubur ayam. Seramai-ramai bawa bapak makan bubur ayam pagi itu, sampai bingung saya Bu. Di kapan lah bawa bapak nih suka bubur ayam tiap hari itu Pak. Tuh saya kasih nama bapak tuh Portugal Bu, Persatuan Orang Tua Gatal. Pokoknya dia aja tiap pagi situ Pak. Akhirnya berganti sama maknya sekarang Bu. Sepi Pak. Besar pengaruh ya rupanya. Tak berjual beli tanda emak dulu gitu Pak. Awak mau singgah juga sutul Bu, tapi ramai terus, nggak bisa singgah. Yang satu lagi anak Laban ini adalah Rahil. Rahil ini Pak, seganteng apapun laki-laki pasti suka kepadanya. Ternyata Bu, adik-beradik yang seperti ini ada di zaman sekarang. Kulit adik negro, kakaknya putih. Itu yang saya lihat waktu itu diwawancara Bu. Bisa adik-beradik berbeda Pak, warna kulit, satu negro, satu putih. Ternyata apa yang terjadi pada masa Nabi Yakub terjadi juga di masa sekarang. Bisa berbeda. Pokoknya negro habis Pak, adik ini tidak akan mungkin, tidak akan tahu orang dia itu adik beradik. Apa kata Nabi Yakub? Paman, tentu aku akan lama tinggal di sini. Kurang elok dilihat orang, karena paman punya anak perempuan. Kalau paman setuju, izinkanlah aku menikah dengan Rahil. Lihat Pak, yang cantik yang dipilih. Lia kakaknya, Rahil adiknya. Kata Laban, boleh aja kau menikah dengan Rahil, cuman ada syaratnya. Paling tidak kau bekerja dulu dengan aku sekitar 4 tahun. Karena ingin menikahi Rahil, Nabi Yakub pun semangat. Oke, aku kerja di sini. Kerjalah selama 4 tahun Pak. Rupanya setelah 4 tahun Bu, ditanya oleh Nabi Yakub, paman, ini udah 4 tahun aku nih paman, aku hitung betul nih. Karena ini jelas tujuannya Pak. Sudah saatnya aku menikah dengan Rahil. Kata pamannya ini, menjadi adat kebiasaan kita Yakub, kalau kakaknya belum, adiknya belum bisa nikah. Kalau kau mau, nikahi dulu Lia. Bekerja kau lagi dengan aku 6 tahun, baru nanti kau nikah dengan Rahil. Ngedrop Nabi Yakub Bu. Karena waktu itu masih dibolehkan Pak, menikahi 2 orang perempuan bersaudara, masih boleh waktu itu. Kalau tidak, carikan suaminya, siapa yang mau Pak? Nabi Yakub akhirnya Bu, terbayang dia, dulu aku mencurangi abang aku, akhirnya sekarang terbayar, aku pula yang kena sama paman aku. Jadi tidak ada yang gratis dosa ini Pak. 2 dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, menzolimi orang 1, memutuskan silaturahim 1. Jadi pernah Bapak menzolimi orang, jangan Bapak terkecil hati, besok kena pula ke Bapak. Dia dulu Bu, sebelum bertobat suka maling onda orang di masjid. Pas dia tobat, hilanglah ondanya Pak, temenung dia Pak. Inilah rasanya rupanya. Jadi pokoknya tidak ada yang gratis Pak. Jangan kita gampang terkecil hati. Kok diginikan orang aku ya? Coba ingat balik. Pernah tidak mencurangi orang? Walaupun bukan serupa, tapi pernah tidak mencurangi orang? Pernah tidak menzolimi orang? Syukur dibayar di dunia. Daripada di akhirat Pak, tidak akan terbayar sama kita dengan hukuman. Bekerjalah Nabi Yakub, ikhlas dia nerima, ridho dia. Ini memang salah aku. Akhirnya Nabi Yakub tetap bekerja. Dia menikah dengan Lia tanpa rasa suka, rasa iba pun tidak ada Pak. Jangan kan suka, iba aja tidak Bu. Berselera sama sekali tidak ada. Kasihan pun tidak. Ternyata betul kata Rasulullah itu Bu, menikah itu harus dengan rasa cinta Pak. Tidak bisa tidak. Contoh Bu, Rasulullah menyuruh Zainab binti Jahsh menikah dengan Zaid bin Harisah. Kan bertengkar rumah tangganya Pak. Zaid budak, Zainab bangsawan.
Karena Rasulullah yang memerintah nikah dia. Zainab merasa bangsawan, Zaid merasa budak. Jadi bukan payah jadi ya Pak, tidak nyambung ya dia. Bertengkar jadinya Bu, akhirnya bercerai. Nah, karena Nabi Yakub tidak ada rasa cinta kepada Lia, sementara Lia ini udah halal untuk dia. Jadi Lia ini hanya sekedar untuk hamil dan melahirkan. Dan Lia ini subur Pak, mudah melahirkan. Lahir anak, rapat jaraknya Pak, lahir lagi, tapi tidak ada rasa cinta. Akibatnya apa? Nabi Yakub cuek kepada anak-anaknya. Jadi kalau acuh bapak sama anak Bu, tanya-tanya betul lah Bu, abang cinta enggak dulu sama aku? Karena pengaruh rupanya Pak. Pokoknya Nabi Yakub kuranglah perhatian sama anak-anaknya nih. Anaknya dari Lia nih kurang diperhatikan ya. Sampailah akhirnya 6 tahun berlalu. Pamannya yang ngomong, Yakub, kau sudah 6 tahun dan saatnya kau menikah dengan Rahil. Waduh Pak, terbayar penantian 10 tahun, 2 periode perselidikannya itu Bu, 10 tahun Pak. Akhirnya dapat yang di hati. Nabi Yakub penuh rasa cinta, penuh rasa sayang, semuanya untuk Rahil. Akhirnya Nabi Yakub cuek kepada Lia, cuek kepada anak-anaknya. Tetapi malangnya Rahil mandul, tidak ada anak. Sehingga Lia selalu membuli Rahil, aku walaupun buruk, aku bisa beranak. Kau cantik, tidak ada anak. Sakit hati Rahil. Dikasihnya budaknya untuk dinikahi oleh Nabi Yakub. Salah balas dendamnya Bu, dibuli malah dikasihnya istri Pak ke suaminya. Lahir lagi anak dari selir itu, Lia dikasihnya lagi selirnya Pak. Akhirnya total anak Nabi Yakub dari 3 orang ini 11 anak. Dari Rahil belum. Tetapi ekonomi Nabi Yakub kuat. Dia punya mukjizat. Kambing hamil itu dia tinggal elus perutnya, dia bisa menentukan apa maunya warnanya Pak, sehingga kambingnya unik dan mahal. Makanya secara ekonomi Nabi Yakub kuat. Yang anak-anak ini tidak kurang belanjanya Pak, cuman mau pulang-pulang tidak ada masalah sama dia, tidak dipedulikannya pokoknya Pak. Anak-anak itu tidak dipedulikannya. Akhirnya Rahil sadar Bu, kalau aku macam ini sakit hatinya, aku sendiri yang tersiksa. Rahil memohon kepada Allah, hilang rasa dendamnya kepada Lia. Dia terus memohon kepada Allah untuk dikaruniai anak. Akhirnya Allah ijabah, hamillah Rahil, dan sekali lahir anak tidak tanggung-tanggung pula, paling ganteng lah di dunia, yaitu Nabi Yusuf. Karena sabar nih Pak. Jadi jangan pernah terkecil hati nikah tidak amil-amil. Waduh, Nabi Zakaria 77 umur baru dapat anak Pak. Nah, Siti Sarah tadi umur 88, Nabi Ibrahim 90-an baru dapat Nabi Isa. Jadi tidak ada bagi Allah itu yang tidak mungkin. Asal sabar, terus minta aja ke Allah Bu. Jangan sampai pergilah ke dukun. Ini kadang-kadang orang banyak payah beranak, pergi ke dukun, dimandikan tengah malam, hamil lendak, sakit yang ia dibuatnya itu Bu. Terus datanglah makan ikan tidur miring kanan, makan daging tidur miring kiri. Tidak mau, udah golek-golek, saya ada Ustaz, tidak bisa. Kalau Allah belum mau ngasih itu Pak, tidak akan dapat. Memang hak Allah ngasih anak itu, tidak bisa, tidak. Waduh, tambah tumpah ruah lah cinta Nabi Yakub kepada Rahil. Tidak lama berselang, hamil lagi Rahil. Lahir pula anak yang kedua, yaitu Bunyamin. Waktu melahirkan Bunyamin, Rahil pun meninggal. Jadi tumpah betul sayang Nabi Yakub kepada 2 orang anak ini. Yang 11 ini Nabi Yakub acuh. Sampai akhirnya Nabi Yusuf ini Bu bercerita dia kepada ayahnya, ya abati, wahai ayah, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Ayah, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semua sujud kepadaku. Cemas Nabi Yakub Pak. 11 bintang itu adalah anak dari Lia. Matahari ayah,
bulan ibu akan bersujud kepada Yusuf. Berarti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Udah terasa Nabi Yakub tuh Bu, dia memang pilih kasih Pak. Apa pesannya kepada Nabi Yusuf? Ya bunayya, wahai anakku, la taksus ru'yaka, jangan kau ceritakan mimpi kau ini ala ikhwatika, kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaidah, mereka akan membuat tipu daya kepadamu. Jadi udah terasa Pak, Nabi Yakub. Udah cemas dia nih, ini pasti akan ada sesuatu yang besar terjadi. Kemudian Bu, ternyata benar yang sebelah sini rapat Pak. Kalian terasa enggak selama ini bapak sayangnya ke Yusuf sama Bunyamin daripada kita? Betul. Sakit enggak hati kalian rasanya? Sakit lah, kita enggak diacuhkan oleh bapak. Kita singkirkan Yusuf bagaimana? Setuju. Cuman jangan dibunuh. Nah, ada yang minta Pak, jangan dibunuh. Jadi apa caranya? Kita bawa dia keluar. Bagaimana mungkin kita bisa membujuk bapak? Dia dijaganya Yusuf itu. Pokoknya kita sesak aja lah. Akhirnya mulailah sandiwara itu disusun. Datanglah abang-abang Nabi Yusuf nih. Ayah, kasihan kami nengok Yusuf nih ayah, di rumah terus mainnya. Biarlah kami ajak dia jalan-jalan, biar tahu dia di luar. Kata Nabi Yakub, kalau kalian mau main-mainlah, tapi jangan bawa Yusuf. Ayah, kasihanlah kami nengok adik kami ini ayah. Dan nanti kalian bawa dia main, tersia-siakan oleh kalian, diterkam dia oleh serigala. Bisa kalian jaga? Ayah, kami ini kuat-kuat ayah. Kalau untuk menjaga satu orang Yusuf, mampu kami ayah. Didesaknya terus bapaknya Pak. Akhirnya lemah Nabi Yakub. Oke, kata Nabi Yakub, kalian bawalah Yusuf pergi main, aku serahkan perlindungan Yusuf kepada kalian. Apa kata Rasulullah? Di kalimat inilah Allah marah kepada Nabi Yakub, karena menyerahkan perlindungan kepada manusia. Dengan kalimat inilah kena Nabi Yakub Pak. Dibawanya lah adiknya nih main sampai di perbatasan Mesir. Disuruhnya Nabi Yusuf buka baju kau Yusuf. Ngapa bang? Buka pokoknya. Nggak usah kau banyak-banyak nanya, buka aja baju kau tuh. Itulah kadang Pak, kalau ada abang-abang bapak benci sama bapak, nggak bisa dia jelaskan, bisa jadi itu Pak. Terasa dia tidak bisa dia mengungkapkan tuh, karena bapak pilih kasih misalnya. Nah jadi akhirnya Nabi Yusuf dibukalah bajunya Bu. Begitu dibuka bajunya, masuk ke dalam embernya, masuk dalam ember, dimasuk orang tulah dalam sumur ramai-ramai Pak. Menangis-nangis lah Nabi Yusuf kecil nih Pak. Umur belum genap 8 tahun, umur 7 tahunan. Dimasukkan ke dalam sumur, disuruh dia, kau turun dari ember tuh. Adalah tempat berpijak di sumur tuh, disitulah berhari-hari dia menangis Pak. Baju Nabi Yusuf di atas, disembelihkan ternak, didarahin, mulai mereka acting pas pulangnya. Ayah, betul kata ayah, ayah. Kami lengah dari Yusuf, dia diterkam oleh serigala. Ini baju Yusuf ayah. Menangis langsung Nabi Yakub. Semoga keburukan kalian akan dibalas oleh Allah. Nabi Yakub nak marah lagi Pak, tetapi menangis tanpa henti, tanpa henti, tanpa henti, sampai pulalah Nabi Yakub buta matanya. Jadi buta pula Nabi Yakub Pak, banyak menangis, buta matanya. Setelah itu Bu, Nabi Yusuf yang di dalam sumur tadi menangis, pas ada orang lewat Pak, dia mau ngambil air, begantunglah Nabi Yusuf di ember itu. Heran orang ini, apa berat ini, tarik terus ke atas. Waduh, rupa begitu nampak anak muda, berteriaklah dia Pak, hadzal gulam, ini pemuda. Kenapa dia bahagia? Bisa dijual Pak, bukan mau nolong, bisa dijual. Pas ada penguasa Mesir lewat, tuan mau beli budak. Waktu itu udah kotor-kotor lah Nabi Yusuf. Berapa mau kau jual? 2 dirham aja ambillah, dijual dengan harga murah. Dibeli oleh penguasa Mesir ini, dibawa pulang, dikasihnya lah ke istrinya. Zulaiha, mandikan anak ini bersih-bersih. Dimandikanlah bersih-bersih. Setelah dimandikan, kau jadi pembantu di rumah ini, di dapur saja, tidak boleh keluar. Baik nyonya. Itulah hebatnya Nabi Yusuf ini mengajarkan, hiduplah kita dengan masa sekarang, bukan masa lalu. Walaupun dia anak orang kaya, tetapi tidak mau diungkapkannya Pak. Siapa dia saat itu, dilakoninya.
Ini kadang Pak, karena dia dulu pernah senang bekerja sama orang, awak lah diperintah, bapak awak nak pernah merintah Pak. Ini tidak bisa dipakai ini Pak. Kan ada orang Pak, dibawanya diri dia yang dulu gitu Bu. Dia pernah senang, dia anak orang kaya, diperintah-perintah tidak bisa. Siapa kita sekarang? Ya udah itu lakonin. Tidak mau Nabi Yusuf Pak membuka siapa diri dia. Dia kan orang kaya tuh Pak. Tidak mau dia buka Bu. Nurut dia jadi pembantu. Tidak boleh keluar dari dapur. Diikutnya Pak. Sampai Nabi Yusuf umur 15 tahun, makin menjadi-jadilah ketampanan Nabi Yusuf ini. Akhirnya mak angkatnya sendiri, Zulaiha, jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Begitu suaminya pergi berburu dengan penasehatnya, diam-diam masuklah Zulaiha ke kamar Nabi Yusuf. Nyonya, jangan nyonya, kata Nabi Yusuf. Udahlah Yusuf, tidak usah kau munafik lagi, kau suka sama aku kan. Karena Zulaiha itu cantik Pak. Dalam riwayatnya disebutkan cantik Bu. Jangan nyonya, suamimu sangat baik kepadaku. Udahlah Yusuf, tidak usah kau bohong lagi. Aku bukan tidak tahu dari sinar mata kau suka sama aku. Jangan nyonya, larilah Nabi Yusuf Pak. Tapi Allah membukakannya di dalam surat Yusuf ayat 24. Apa kata Allah Pak? Walaqad hammad bihi wa hamma biha. Sungguh Zulaiha berkehendak kepada Yusuf, Yusuf pun berkehendak kepada Zulaiha. Artinya apa Bu? Nabi pun kalau tidak ditolong Allah lewat Pak. Jadi janganlah kita ini sok-sok kuat lagi. Saya Ustaz kalau sama perempuan lah insya Allah lah Ustaz aman. Tidak ada Pak. Perempuan seksi di depan bapak nih di lampu merah, zikir apa mau bapak baca lewat semua Pak. Tidak akan ada. Satu-satunya jalan hindari baru minta tolong ke Allah. Tolong diri kita dulu. Kok di situ ya Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tidak akan mau mata nih pergi tempat lain Pak. Tolong diri kita dulu, baru kita berzikir. Nah jadi Bu ya, Allah membukakan dalam Al-Quran Pak. Yusuf pun mau. Kemudian apa kata Allah Pak? Ar-ra'a burhana rabbih. Sekiranya kami tidak melihatkan tanda dari Tuhannya, maka lewatlah Nabi Yusuf. Maka Allah palingkan Nabi Yusuf dari Zulaiha. Ditolong oleh Allah Pak, bangkit kuatnya. Jadi artinya apa Bu? Kita ini harus menolong diri kita. Apa kata Rasulullah? Ketika habis perang Badar, kita pulang dari perang kecil menuju perang yang sangat besar. Perang apa itu Rasulullah? Melawan hawa nafsu. Jadi kadang memang harus kita ajak dialog nafsu ini Pak. Kalau tidak kita ajak dia dialog, dilewat kita dibuatnya. Karena yang diinginkannya semua yang menyamankan hati kita Pak. Cuman menyesakkan pikiran kita. Apa yang dia mau itu nyaman kita dibuatnya, tetapi dia menyesakkan pikiran kita. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Aku dulu pengembala kambing bibiku, aku dapat upah kurma kering. Sampai sekarang pun aku masih pengembala. Jangan kalian terlalu hormat sama aku. Ada apa-apa jangan segan-segan minta tolong sama aku. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Salut aku nengok kau khalifah. Udah setinggi ini kedudukan kau, tapi tetap kau mengakui dirimu sebagai pengembala. Apa kata Umar? Celaka kau Abdurrahman bin Auf. Kenapa aku berkata seperti itu? Karena barusan nafsuku mengatakan kau orang yang terhormat, kau orang yang utama, kau berhak untuk dihormati. Makanya aku menasehatinya lewat omongan aku tadi. Jadi dia bisa diajak dialog nih Pak. Jangan kau sesatkan aku nafsu. Gawat nanti nih, aku udah berumurnya. Nanti salah aku mati udah saat itu bisa kau mempertanggungjawabkannya. Aku yang kena nanti di hadapan Allah. Bisa kita mengajak dia dialog itu. Nah Nabi Yusuf ditolong oleh Allah, berhasil mencapai pintu. Tapi Zulaiha karena sudah mabuk cintanya Pak, dikejar ya, ditariknya baju Nabi Yusuf dari belakang, robek, dibuka pintu. Pas suami Zulaiha baru pulang bersama penasehatnya. Langsunglah keluar jurus Zulaiha memfitnah Nabi Yusuf. Wahai suamiku, apa hukuman yang pantas untuk orang yang kau pelihara dari kecil? Setelah dia besar dia goda istrimu. Wah, kena fitnah Pak. Jadi makanya kalau kita udah kena fitnah Pak, tidak usah klarifikasi lagi, serahkan aja lah kepada Allah. Susah Pak, kalau udah kena fitnah itu susah.
Mau apa kita bilang, Pak? Barang seolah-olah betul-betul terjadi. Akhirnya Nabi Yusuf nyerah waktu itu, diam aja. Cuman penasehat suami Zulaiha ini yang mantap, Pak. Tunggu dulu Tuan, ini kamar Yusuf. Posisi Yusuf mencapai pintu, istrimu di belakang. Baju Yusuf di depan rapi. Boleh kau berbalik Yusuf? Berbaliklah Nabi Yusuf, Pak. Nampak bekas robek bajunya itu. Maaf Tuan, istrimu yang mengejar Yusuf. Langsung sadar raja ini, Bu. Apa katanya kepada Nabi Yusuf? Wahai Yusuf, maafkan istriku, maafkan juga aku, tapi tolong jangan sampai berita ini tersebar di istana, karena kalau sempat tersebar sungguh malu aku Yusuf. Rupanya karena heboh-heboh di awal tadi, Bu, netizen banyak dengar, Pak. Banyak netizen di istana itu dengar. Nah, itulah tersebarlah berita ini dari mulut ke mulut, sampailah ke istri-istri para menteri, istri-istri orang kaya. Langsung mereka membuli Zulaiha, Pak. Ih, rendah ya jeng selera ratu kita, masa mau dengan pembantu? Mereka tidak pernah nengok Nabi Yusuf. Semua mencemooh, ih nggak banget deh, gitulah Pak, mungkin ya Pak ya. Ibu-ibu sosialita lah, Bu, kan macam-macam itu gayanya tuh. Lama-lama tidak tahan juga Zulaiha, Pak. Memang kalau kita nih, Bu, sering dibully orang tuh, kalau tidak kuat, Pak, iya terganggu jiwa kita, mental kita kena dibuatnya. Zulaiha akhirnya caranya gimana? Diundangnya lah istri-istri menteri ini semua, Pak. Istri-istri pedagang diundang semuanya. Ada apa nih Ratu? Saya ingin kita masak-masak di aula ini. Pegang satu orang satu pisau, itu sayurannya silahkan dipotong sayurannya dulu. Mereka sedang asik memotong sayuran, maka kata Zulaiha, Yusuf, keluarlah engkau. Wah, jalanlah Nabi Yusuf, Pak. Menengok Nabi Yusuf, Bu, tidak sadar lagi mak-mak rempong nih, Pak. Dipotongnya jarinya, Bu. Hilang rasa sakit, Pak. Terpesona saking tampannya Nabi Yusuf, hilang rasa sakit mengiris tangan sendiri. Jadi apa kata Rasulullah, Bu? Begitulah nanti ruh orang beriman keluar dari tubuhnya. Dia sakit. Kenapa tidak terasa? Karena terpesona dengan gambaran surga yang dilihatkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat yang ini nih Bapak Ibu. Kalau enggak sakit, Pak, kan kita udah tahu riwayat yang mengatakan bagaimana rasanya mati. Cuman kata Rasulullah, tidak akan dicabut ruh seorang mukmin sebelum dia melihat tempat tinggalnya di surga. Saking terlenanya, tidak terasa lagi sakit pencabutan ruh dari badan. Sama seperti perempuan-perempuan ini terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf, tidak sadar lagi menyayat-nyayat tangan. Apa kata ibu-ibu nih, Bu? Nyonya, wajar kau tergoda, kami tidak tahu selama ini seperti ini Yusuf rupanya. Gini aja loh Nyonya, kita bagi aja sama banyak Yusuf ini. Akhirnya Pak, Nabi Yusuf diancam, Pak. Kau kalau tidak mau melayani kami, akan kami buat cerita kau telah menggoda kami dan kau akan dipenjara. Atau kau layani kami, kau akan bebas. Pemuda tampan, Bu, digoda dengan perempuan cantik yang kaya raya. Apa kata Nabi Yusuf? Ya Allah, penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti kemauan mereka. Akhirnya difitnahkan Nabi Yusuf. Masuklah penjara, Pak, umur 15 tahun sampai umur 27 tahun. Dijalani oleh Nabi Yusuf takdir itu, Pak. Jadi pembantu dijalaninya, udah senang hidupnya, masuk penjara lagi dijalaninya. Nyantai aja, Pak. Diterimanya aja takdir itu, Bu. Tidak ada masalah. Nah, di penjara inilah Nabi Yusuf dapat wahyu, Pak. Dan di penjara itulah dia mulai berdakwah kepada dua orang yang di penjara itu, Bu. Jadi datang yang penjara pertama nih, Pak. Yusuf, aku semalam mimpi. Mimpi apa? Aku rasanya ada makanan di atas kepalaku ini, kemudian dipatuk oleh burung. Terus yang satu lagi aku mimpi juga Yusuf menuangkan air ke dalam gelas. Aku tahu arti mimpi kalian, tapi kalian mau tidak dulu mendengar apa yang aku sampaikan? Dibuat Nabi Yusuf tertarik orang ini dulu, Pak. Diceramahilah oleh Nabi Yusuf. Setelah selesai ceramah, kau yang ada makanan di atas kepalanya, kau akan dihukum mati. Itu tandanya. Burung mematuk makanan di kepala kau itu, kau akan dihukum mati. Kau menuangkan gelas di teko, kau akan menjadi orang kepercayaan raja. Bila kau nanti selamat,
dan kau betul-betul jadi orang kepercayaan raja, sampaikan kepada raja kelebihanku. Jadi itu Pak, promokan aku. Ternyata qadarullah lupa dia setelah dia keluar dari penjara Pak. Ternyata dia betul jadi orang kepercayaan raja. Lupa dia, rupa tidak boleh kita promo diri kita nih Pak dari belakang, tidak bisa Bu rupanya. Nah pas bertepatan raja bermimpi Pak, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor